Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana datang pertanyaan dari yang tidak disebut nama. Ya Ustaz, saya mau bertanya, mana yang lebih dimuliakan Allah? Orang kaya atau orang miskin? Kalau orang kaya solat, orang miskin bisa solat. Orang kaya berpuasa, orang miskin bisa juga berpuasa. Orang kaya pergi naik haji, orang miskin tidak bisa naik haji. Orang kaya bisa bangun masjid, juga orang miskin tidak bisa bangun masjid. Orang kaya bisa bikin pesantren, orang miskin tidak bisa bikin pesantren. Nah, dari amal ibadah yang begitu banyak, mana yang lebih mulia? Orang kaya atau orang miskin? Menurut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita meninjau segi ini ya, masalah kaya dan miskin itu tidak ada bisa menjadi nilai ukur. Ya. Tak boleh mentang-mentang dia orang kaya pasti mulia, orang miskin tak punya apa-apa, hina. Itu silap sekali beranggapan demikian. Untuk menentu siapa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang paling takwa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang bunyinya, Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, siapa di antara takwa antara orang kaya atau orang miskin? Kalau seandainya orang miskin itu lebih takwa, orang miskin itulah yang lebih mulia. Walaupun dia tidak pernah bangun masjid, walaupun dia tidak pernah bangun pesantren, walaupun dia sekalipun tidak pernah pergi naik haji. Ini orang kaya ini naik haji berkali-kali umpamanya. Itu sudah salah juga. Naik haji cuma diwajibkan Allah cuma sekali, bukan berkali-kali. Jadi kalau berkali-kali piknik namanya. Ya. Nah itu tak juga harus ngerti itu. Kadang-kadang ini apalagi umrah berkali-kali juga tidak diperintah seperti itu. Jadi kita kalau berdapat ya Islam ini ya bukan menurut kita, menurut Allah. Ada aturan mainnya. Bukan seenak-enak kita saja haji bikin berkali-kali atau 100 kali. Kenapa orang mampu? Tak begitu caranya. Ada aturan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait Nabi. Begitu. Nah, antara kedua ini siapa yang mulia? Yang mulia itu yang paling takwa kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Itu orang yang paling mulia. Bukan ukurannya kaya atau miskin. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada zaman dahulu ya, kita bandingkan. Pada zaman dulu ada orang duduk di majelis Rasulullah bersama Rasulullah atau orang miskin itu. Ya, di majelis Rasulullah orang miskin itu. Dan tak berapa lama datanglah orang kaya waktu itu. Datang orang kaya duduk. Ya di sana di majelis Rasulullah itu, tapi duduknya agak menghindar daripada orang miskin tersebut. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang kaya itu, kenapa Anda menghindar duduk darinya? Apakah Anda takut menyangkit kemiskinnya kepada Anda?
mendengar perkataan itu, orang kaya itu menangis. Jangan sedih. Terseduh-seduh dia menangis. Lalu orang kaya itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku berjanji ya Rasulullah, akan ku infakkan hartaku ini separuh untuk orang miskin ini." Begitulah kata orang kaya tersebut. Rasulullah diam. Setelah itu orang miskin menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak ridho menerima infak darinya ataupun pemberian darinya, karena saya takut ya Rasulullah, karena saya takut berpindah sombong dia kepada saya. Saya takut sombong dia berpindah kepada saya, daripada saya sombong daripada sombong dia berpindah kepada saya, lebih baik saya miskin seperti ini ya Rasulullah." Begitulah orang yang miskin yang punya harga diri yang tinggi, tidak dapat dibedakan dengan kekayaan. Jadi kalau orang miskin seperti ini jauh lebih mulia dari orang kaya tadi. Walaupun orang kaya itu mampu bikin masjid, beratus biji bikin masjid, berkali-kali naik haji, tapi dia sombong, nilainya tidak ada arti. Bagi apa? Tidak ada arti nilainya, sia-sia saja, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beribu kali naik haji, walaupun dia bangun masjid, walaupun dia menolong orang yang banyak, nilainya tidak ada di sisi Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Mu'minun, jelas, "Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya kata Allah, orang yang sombong beribadah kepadaku masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Jadi nilainya mulia tak mulia itu tergantung pada takwa. Kalau dia takwa, orang kaya dia takwa, mulia dia. Kalau orang miskin takwa, mulia dia. Jadi ukurannya takwa. Jadi kalau ada, saya mengimbau juga pada seluruh para ustadz di mana saja berada, itu yang paling penting takwa juga. Ya, kita kadang-kadang sombong, ya, mungkin kadang-kadang kita kaya, kita menganggap remeh pada orang miskin. Mungkin pendidikan kita lebih tinggi dari dia, kita bangga. Ya, apalah cuma S1, saya apa? S3. Itu S3, profesor dari university ini. Saya dapat profesor, tentu saya lebih pintar. Itu kata dia. Ya, tapi kata Allah apa? Jawab Allah, profesor pun sekalipun itu gelar yang dikasih oleh manusia. Gelar yang mutlak adalah kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Contohnya yang saya kasih, yang namanya nabi atau rasul itu, walaupun seisi bumi tidak mengaku dia bahwa dia rasul, dia tetap rasul, karena yang mengangkat rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi, rasul, imam dan sebagainya Allah yang mengangkat. Walaupun seisi bumi ini tidak mengakunya, dia tetap rasul dan nabi. Nabi dan rasul. Tapi kalau kita enggak. Kalau kita paling-paling kalau gelar itu dari university, itu gelar apa kita bangga gitu. Begitu. Itu gelar dari manusia. Itu bangganya luar biasa. Itulah namanya sombong, menganggap rendah orang. Kadang-kadang sombong itu datangnya dari ilmu, pengetahuan. Bisa kita sombong karena pendidikan, bisa juga kita sombong kena kekayaan, bisa juga kita sombong kena ibadah yang banyak. Kita menganggap orang lain tidak pernah berbuat apa-apa, kitalah yang banyak beribadah, kitalah bangun masjid, kita membuat kebaikan, membantu orang sana sini, semuanya kita. Akhirnya kita merasa riya. Riya itu adalah pamer, bukan kena Allah, tapi kena hawa nafsu. Kalau yang riya seperti itu, amal seperti apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini untuk ibu ini bertanya, ini saya katakan, siapakah antara keduanya yang mulia? Tergantunglah ketakwaannya kepada Allah. Kalau orang miskin ini yang bertakwa kepada Allah, dialah lebih mulia, walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak, ya, hanya pas-pas saja, tapi dia mulia di sisi Allah karena dia takwa. Walaupun orang kaya ini punya harta banyak, bangun masjid, bangun pesantren, tapi cuma untuk riya, amal ibadahnya sia-sia belaka. Jadi ketergantunganlah kepada takwanya. Kalau takwa, itulah yang paling utama. Itulah kata Allah, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah kan, sesungguhnya
Kata Allah, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Oleh sebab itu, untuk menjawab ibu, gimana antara mulia itu tergantung pada takwanya, Bu. Kalau dia benar-benar takwa, orang miskin itulah yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun dia tidak sempat membangun masjid, walaupun dia tidak sempat untuk membangun pesantren, walaupun tak sempat dia pergi ke haji, ya. Tapi dia betul-betul dia sabar menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul juga pernah mengatakan seandainya ada pesta pernikahan itu kalau tidak dihadiri oleh orang miskin, Rasul tak akan hadir di sana. Jadi Rasul senang bersama orang-orang yang fakir dan miskin itu. Jadi kita harus tahu, ya, kalau betul-betul kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita harus mendekati orang-orang miskin itu. Bukan kita menjauhi dia, bukan kita harus menghindar dari dia, bukan kita merasa terbeban oleh dia, tidak. Kita harus dekati, kita rangkul hatinya. Itulah orang yang mulia di sisi Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.